Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Nifah di channel Tell the Title, menceritakan sebuah judul. Nah, sekarang udah tahun 2023. Nah, aku mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian, Happy New Year all. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal bacain cerita romantis, yaitu kayak so sweet, baper. Kita bakal tinggalin yang horor-horor dulu. Di episode sebelumnya kita bacain genre horor kan. Nah, sekarang kita beralih ke yang romantis. Gimana sih ceritanya? Sebelum aku lanjutin ceritanya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Tell the Title supaya aku semangat terus bacain cerita buat kalian. Nah, kita lanjut bacain cerita. Tentang cinta harus bersabar. Pada hari itu, di sore itu, Mama mengajakku ke rumah salah seorang sahabatnya yang tengah sedang sakit. Awalnya aku menolak karena editan tulisanku belum siap dan aku harus revisi kembali tulisan itu. Besok lusa harus segera aku serahkan ke pihak penerbit untuk dipelajari dan untuk selanjutnya diterbitkan jika tulisanku sudah siap dan tidak ada revisi. Nah, sebuah buku novel yang siap untuk dibaca untuk semua orang. Aku seorang penulis novel, namun aku belum terlalu termasyhur seperti Habibur Rahman El-Shirazi, Azimah Rahayu, Helvi Tiana Rosa, dan masih banyak penulis lainnya yang aku idolakan. Dan novelku sudah beredar di pasaran. Yang pertama berjudul Kerlingan Hati dan yang kedua berjudul Episode Jinja. Alhamdulillah, kedua novelku itu laris manis di pasaran. Dan sekarang aku sedang menggarap novelku yang ketiga, yang judulnya masih aku rahasiakan. Tapi lagi-lagi karena mamaku tersayang mengajakku untuk pergi menjenguk teman yang sedang sakit, jadilah aku merubah semua jadwalku. Dan ya, aku ikut mama pergi untuk ke rumah temannya yang sedang sakit. Mau bilang apa lagi toh, kalau mama sudah berkehendak tak ada alasan. Mama berkata, "Dinda, nanti kalau sampai penyakit mamaku mati di jalan bagaimana?" Nah, saya tak tega kalau sampai penyakit mamaku mati tengah jalan. Semoga saja tidak. Aku berangkat bersama mama tepat setelah sholat asar. Aku tidak pernah tahu teman mama yang satu ini. Mama bilang dia bernama Ibu Rahayu, teman semasa kuliah dia dulu. Aku hanya mendengarkan mama bercerita banyak tentang sahabatnya itu yang katanya lumayan cantik dan mempunyai seorang suami yang juga tampan dan seorang anak laki yang juga tampan. Tapi pasti dia cocok lah untuk dijadikan seorang menantu. Aku hanya menghela nafas mendengar celotehan mama yang menurutku hanya sebuah pengharapan seorang ibu yang menginginkan anak perempuannya menikah. Menikah. Semua gadis yang sudah cukup umur juga pasti berharap ingin segera mempunyai pendamping hidup yang sesuai dengan kriterianya. Ya, minimal seorang yang baik lah ya, soleh dan bertanggung jawab, dan menerima keadaan diri kita apa adanya. Tapi kalau memang belum jodoh, mau diapakan lagi? Aku hanya berharap seorang yang soleh yang akan menjadi suamiku. Dan tibalah kami di rumah Ibu Rahayu yang bernuansa minimalis. Kami turun dari mobil yang aku kendarai sendiri. Di luar sudah ada seorang perempuan parubaya yang membukakan pintu untuk kami. Ibu itu menyuruh kami untuk masuk karena dia sudah tahu bahwa kami akan datang untuk menjenguk Ibu Rahayu. Sekantong buah-buahan kami serahkan padanya dan dia pun segera mengantar kami masuki kamar Bu Rahayu. Di dalam aku melihat seorang ibu yang sudah sedikit tua dengan wajah pucat pasinya berbaring di atas tempat tidur berselimutkan kain yang sangat tebal. Kepalanya ia tutup dengan kerudung yang pendek. Dia adalah Ibu Rahayu. Senyumnya segera menyambut kami ketika ia lihat wajah kami nampak di balik pintu. Mama dan Bu Rahayu segera berpelukan tatkala keduanya dipertemukan kembali setelah beberapa tahun tidak bertemu. Tangis kebahagiaan memuncak di sana. Aku hanya bisa menatap mereka dengan penuh haru. Beberapa saat lamanya aku menjadi seorang yang asik
di dalam kamar itu karena Mama dan Ibu Rahayu asik berdua. Tiba-tiba Bu Rahayu menegurku dengan sapaan yang lembut. "Ini Dinda ya?" tanya Bu Rahayu. "Iya Ibu," jawabku. Aku meraih tangannya dan kucium. "Sudah besar ya? Berapa usiamu sekarang?" tanya Bu Rahayu. 27 tahun Bu, kataku. Tanpa semangat, karena itu adalah usia yang tua dan menjadi pertanyaan seorang yang menikah. Lalu Ibu Rahayu menanyakan, "Tahu dari mana Lis kalau aku sakit?" tanya Bu Rahayu kepada mamaku. Aku menarik kursi yang disediakan oleh ibu tua tadi sambil mendengar jawaban mama. "Dari Rudi," kata mamaku. "Kebetulan kemarin aku bertemu dia di pasar dan dia bilang katanya kamu sakit. Memang kamu sakit apa sih Yuk?" Mama bertanya. "Tahu lah Lis, aku juga bingung sendiri dengan sakitku," jawab Bu Rahayu. Namun matanya berkaca-kaca. Sesaat ku tangkap sepertinya ada yang menjanggal dalam hatinya. Dia pun mulai bercerita. "Beberapa hari yang lalu ada yang menawarkan seorang muslimah padaku untuk dijadikan istri oleh anakku." "Oh iya? Mana anakmu itu? Kok tidak kelihatan? Siapa namanya?" kata Mama, memotong pembicaraan Bu Rahayu. Bu Rahayu menjawab dengan nada yang datar, "Anakku itu bernama Yusuf Abdul Fattah." "Masa kau lupa sih Lis?" katanya. "Oh ya maaf, namanya juga orang tua. Lanjutkan yuk," kata Mama. Aku sempat melihat gadis itu. Wajahnya cantik, perilakunya baik, akhlaknya pun bagus. Dia berjilbab sama seperti Dinda. Setelah aku tawarkan pada si Yusuf, kok dia malah menolak? Katanya kurang cocok dengan seleranya. Asal kamu tahu saja ya Lis, ini untuk yang kelima kalinya dia menolak untuk dinikahkan. Wow, sudah menolak untuk kelima kalinya. Aku baru pikir, wow, amazing. Dan ya, kamu tahu sendiri usianya Dinda. Apalagi coba yang mau dicari dengan umur segitu, kalau bukan istri. Aku sampai stres memikirkannya dan akhirnya aku jatuh sakit. Nah, itulah penyebabku sakit saat ini, kata Bu Rahayu. Sesekali kulihat dia membenarkan posisi duduknya yang bersandar pada sebuah bantal. "Sekarang dia kemana Bu?" tanyaku. Tiba-tiba saja. Aku juga kaget kenapa aku menanyakan hal itu. Aku sendiri juga tak tahu alasannya. "Sekarang dia sedang menebus obat ibu di apotek. Perginya sih dari tadi, mungkin sebentar lagi juga pulang," jawab Bu Rahayu. Suasana kembali seperti semula. Mama dan Bu Rahayu kembali larut dalam perbincangan masa lalu mereka. Sedangkan aku hanya dapat mendengar berbicara tentang masa lalu mereka. Beberapa saat lamanya, waktu berjalan, tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara seorang laki-laki mengucapkan salam dan membuka pintu secara perlahan. Aku, Mama, dan Bu Rahayu pun segera mengarahkan pandangan kami ke suara itu. Perlahan-lahan pintu itu terbuka dan subhanallah, seorang laki-laki tampan dengan kemeja dan celana bahannya datang dengan membawa sekantong kecil obat. Aku berdiri dari dudukku tanpa melepaskan pandanganku dari laki-laki itu. Sesaat lamanya aku menatap dia yang sedang mencium tangan mamanya atau Bu Rahayu, kemudian mengatupkan kedua tangannya pada Mama. Aku seperti terbius oleh keindahan zahirnya. Aku tersadar tatkala dia mengucapkan salam padaku dan mengatupkan kedua tangannya beberapa sekali. "Assalamualaikum," jawabnya sambil menunduk. "Waalaikumsalam," kataku sambil tergagap karena aku terpesona dengan kegantengannya. Lalu aku segera menundukkan pandanganku dari wajahnya dan kutarik nafasku secara perlahan. Tak mengapa jantungku ini sangat berdebar-debar. Kudengar Bu Rahayu memperkenalkan laki-laki itu sebagai anaknya yang bernama Yusuf Abdul Fattah, dan dia juga memperkenalkan Mama sebagai sahabat lamanya dan juga memperkenalkan aku pada Yusuf. Aku mencuri pandang pada Yusuf, namun astagfirullah, ucapku dalam hati. Tak berapa lama laki-laki yang aku kenal bernama Yusuf itu meminta diri untuk keluar dari kamar. Aku tak berani lagi menatap wajahnya.
Sebenarnya aku takut dosa. Aku hanya mendengar suaranya yang lembut mengucapkan salam. Aku menjawab salamnya dengan pelan. Tak beberapa lama, Mama dan Bu Rahayu mengganti topik pembicaraan mereka dengan masalah Yusuf. Aku bisa mengendalikan perasaanku. Entah mengapa, seperti ada yang berbeda dalam hatiku setelah aku melihat Yusuf tadi. Aku jadi teringat perkataan Mama. Bu Rahayu itu punya seorang anak laki-laki, Mama lupa namanya siapa, tapi yang pasti dia cocok lah untuk dijadikan seorang menantu. Apa mungkin bisa ya, pikirku. Pikirku sudah kemana-mana. Sepanjang perjalanan pulang, aku tak bisa memfokuskan pikiranku. Sampai di rumah, aku tak memikirkan editan tulisanku lagi. Yang menjadi pikiranku sekarang adalah sosok malaikat itu Yusuf tadi, yang menjadi harapan Mama. Oh Robby, selamatkan aku dari penyakit hati ini, kataku. Azan maghrib sudah berkumandang dan aku segera bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat maghrib. 2 hari telah berganti, aku tak lagi memikirkan Yusuf tadi. Dan aku berusaha untuk tak memikirkannya. Kemarin sore aku mendapatkan sebuah undangan dari sahabatku Arini, teman satu kantor. Hari ini dia akan menikah. Kemarin sore aku mendapatkan sebuah undangan dari sahabatku Arini, teman satu kantorku. Hari ini dia akan menikah. Aku tertawa sendiri melihat namanya yang manis bertengger di dalam undangan pernikahannya yang berwarna kuning bersebelahan dengan nama seorang ikhwan yang sangat aku kenal, Fauzi. Yang jelas aku ingat dulu Arini sempat tidak suka pada Fauzi yang mempunyai potongan rambut belah tengah. Menurut Arini sebelumnya dia luluh juga pada Fauzi. Fauzi itu sosok seorang ikhwan yang paling aneh yang pernah ia kenal. Wajahnya biasa-biasa saja dengan aksesoris kacamata yang tak pernah ia tinggalkan. Itu membuat Arini ilfil terhadapnya. Apalagi gaya bicaranya menurut Arini seperti perempuan. Semakin menguatkan argumen bahwa Fauzi itu bukan ikhwan tulen. Aku hanya tersenyum mendengarnya tanpa bisa memberikan komentar apa-apa soal Fauzi. Karena ternyata diam-diam Fauzi menyimpan perasaan pada Arini. Aku tahu hal itu dari Fauzi sendiri ketika Fauzi pernah mengirim email padaku yang meminta tolong agar aku mau mengatakan pada Arini kalau dia suka padanya dan hendak melamarnya. Tapi tak pernah bertemu lama walaupun hanya sekedar berbincang-bincang. Setelah membaca ulang emailnya, aku segera menulis balasan emailnya untuknya. Waalaikumsalam, Fauzi, apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Kataku. Kalau peranku hanya sekedar menyampaikan pesanmu pada Arini, mungkin aku bisa bantu. Tapi kalau untuk lebih jauhnya, lebih baik kamu hubungi saja, kataku. Kalau kamu mau, aku bisa memberikan alamat dan nomor teleponnya padamu. Kebetulan aku mengenalnya. Bagaimana? Afwan ya. Segera aku kirim email itu padanya dan aku ketik SMS untuknya yang mengatakan bahwa aku sudah memberikan balasan emailnya. Aku melanjutkan tugasku kembali mengedit beberapa tulisan yang sudah masuk ke dalam redaksi kantor tempat aku bekerja adalah perusahaan majalah Islam yang cukup terkenal di Jakarta. Nah, kira-kira gimana cerita kelanjutan si Yusuf sama Dinda tadi? Karena mereka belum ada nih mulai percakapan, cuma sampai di Arini. Nah, jadi gimana sih awal cerita Yusuf sama Dinda ini? Mulai percakapannya, saksikan di part selanjutnya ya. Sampai ketemu di part kedua. Dadah, tunggu aku ya.